Apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi hutan yang rimbun, menyebabkan riak-riak menyebar keluar di lautan hijau yang memanjang hingga ujung dari penglihatan seseorang. Kanopi kegelapan berbentuk bujur sangkar menjulang tanpa suara di tengah-tengah hutan rimbun. Kegelapan benar-benar mendominasi, sehingga membuat hati seseorang bergetar. Daerah yang beberapa jarak di sekitar kanopi kegelapan berada dalam kondisi semi-gelap. Bahkan sinar cahaya yang jatuh dari langit dimakan oleh kanopi kegelapan. Dari jauh, kanopi kegelapan itu seperti lubang tak berdasar yang menakutkan. Lindong diam-diam berdiri di luar kanopi kegelapan empat sudut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat karya agungnya, rasa takjub melonjak di matanya. Bagaimana mungkin? Ucap Lindong. Ini adalah salah satu kemampuan dari simbol leluhur melahap, dunia devouring. Selama seseorang ada di dalamnya, Yuan power dan mental energi miliknya akan secara bertahap dimakan. Kamu adalah penguasa ruang ini. Selama kamu bisa mempertahankan pertempuran di tempat ini, semakin banyak kamu bertarung, kamu akan semakin ganas. Di sisi lain, lawanmu akan tumbuh semakin lemah sampai ke titik mereka benar-benar kelelahan. Marten kecil muncul di bahu Lindong dan berseri-seri sambil melihat dunia devouring di depan mereka. Kata-katanya diucapkan dengan nada agak senang. Namun, kamu masih terlalu lemah. Jika kamu sedikit lebih kuat, dunia devouring akan lebih menakutkan. Sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang seperti Lei Si, yang hanya memiliki sedikit keterampilan, daya yuannya terkuras dalam hitungan detik. Tidak seperti sekarang di mana kita saat ini menunggu dengan tabah. Selanjutnya, jika kamu bisa menguasai simbol leluhur yang melahap di masa depan, kamu akan bisa melahap tidak hanya yuan power dan energi mental, tapi juga kekuatan hidup seseorang. Ucap Marten kecil. Kekuatan hidup, ucap Lindong terkejut. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong akhirnya sedikit tergerak. Aku pernah membaca dalam teks-teks kuno tentang seorang praktisi yang memperoleh simbol leluhur melahap di masa lalu. Begitu praktisi mengaktifkan dunia devouring, ia mampu memutuskan kehidupan semua makhluk hidup dalam 1000 mil dengan satu pikiran, ucap Marten kecil. Mata Little Marten dipenuhi dengan sedikit kekaguman. Jelas, bahkan Marten kecil pun iri pada kekuatan semacam itu. Apakah dunia devouring tidak memiliki kelemahan? Lindong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Jika tidak ada cara untuk menghentikan devouring world setelah diaktifkan, itu benar-benar akan menjadi terlalu banyak cheat. Di dunia ini, tidak ada yang mutlak tak terkalahkan. Dunia devouring mungkin kuat, tetapi ia juga memiliki batasnya. Aku mungkin tidak tahu tentang kelemahan lain, tetapi dengan cara saat ini kamu telah mengaktifkan dunia devouring. Jika kamu benar-benar ingin membunuh para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana, akan ada beberapa kesulitan. Jawab Marten kecil sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Lindong kemudian tiba-tiba sadar. Dia jelas mengerti betapa kuatnya para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Secara alami, dia tidak akan berfantasi tentang membunuh para praktisi seperti itu, ucap Lindong. Tentu saja, meskipun kamu tidak bisa menjebak sampai mati praktisi panggung nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana, seperti apa yang kamu lakukan pada Lei Si dan rekan-rekannya sekarang, para praktisi masih perlu menggunakan jumlah kekuatan yang sangat besar untuk keluar dari dunia melahap. Jika kamu menghadapi musuh yang merepotkan di masa depan, selama kamu mengaktifkan dunia devouring, melarikan diri tidak akan menjadi masalah, ucap Marten kecil. Lindong perlahan mengangguk, sedikit bersemangat di hatinya. Tingkat kekuatan ini sudah melampaui harapannya. Dia tahu bahwa pasti ada beberapa praktisi tahap nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana di kerajaan tebing iblis. Karena dia benar-benar menyinggung mereka, dia harus menyiapkan lebih banyak trik untuk menghadapi masalah di masa depan. Ini hanya masalah waktu. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat dunia devouring di depan mereka.
Dia bisa merasakan bahwa aura di ruang gelap sudah sangat lemah. Sambil tersenyum, Lindong melambaikan tangannya saat banyak riak menyapu dunia devouring. Cahaya hitam mulai bergelombang sebelum secara bertahap memudar. Ketika devouring world mulai memudar, kanopi kegelapan yang mendorong rasa takut ke dalam hati seseorang mulai menghilang dengan cepat. Segera setelah itu, banyak erangan terdengar ketika 10 sosok menyesal jatuh dari udara dan dengan lemah mendarat di atas lautan pohon. Secara alami, 10 sosok itu adalah Lacey dan rekan-rekannya, yang sebelumnya terjebak di dunia devouring. Namun, wajah mereka saat ini pucat pasi dan bahkan aura mereka sangat pingsan. Undulasi Yuan Power yang kuat yang mereka berikan sebelumnya benar-benar menghilang. Pengunduran diri yang tiba-tiba dari kegelapan jelas sesuatu yang Lacey dan rekan-rekannya tidak dapat beradaptasi dengan begitu cepat. Sinar matahari biasa menyebabkan mereka menyipitkan mata saat terengah-engah. Sementara wajah mereka masih menunjukkan rasa takut dan syok. Jelas, mereka telah banyak menderita di dunia devouring. Lindong sangat mengetahui dengan jelas tentang suasana gelap dan kusam yang diciptakan oleh devouring power. Pada saat itu, ketika dia terjebak dalam simbol leluhur yang melahap, dia hampir menjadi gila. Meskipun Lacey dan rekan-rekannya hanya terjebak selama sekitar 10 menit, itu sudah cukup untuk meninggalkan bekas luka di pikiran mereka. Dapat diasumsikan bahwa mereka tidak akan berani memasuki tempat gelap lagi di masa depan, atau biasa yang disebut kena mental. Lindong menatap sambil tersenyum pada Lacey yang hancur dan rekan-rekannya, dan kemudian tertawa dengan acuh tak acuh. Tampaknya kekaisaran tebing iblis harus kehilangan beberapa orang lagi, ucal Lindong. Setelah mendengar suara Lindong, gemetaran turun ke hati Lacey. Semburat rasa dingin melintas di benak Lacey saat dia mengangkat kepalanya dengan cepat dan menatap Lindong yang mencibir. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Lindong memiliki begitu banyak trik luar biasa. Dunia devouring yang sebelumnya dieksekusi sama sekali bukan gerakan yang bisa dilakukan oleh simbol surga biasa. Pada saat ini, Lacey akhirnya menyadari bahwa kerajaan iblis tebing mereka telah menghadapi musuh yang serius kali ini. Mundur, teriak Lacey. Saat Lacey melihat tatapan mengejek dan acuh tak acuh dari Lindong, rambut Lacey itu berdiri. Namun, Lacey masih bisa membuat keputusan tegas. Mengingat situasi saat ini, mereka tidak dalam kondisi untuk melawan Lindong. Meskipun ada banyak dari mereka, kemampuan bertarung mereka saat ini kurang dari 10% dari bentuk pertempuran mereka yang biasa. Jelas, jika mereka ingin bertarung melawan Lindong sekarang, itu akan sama dengan melemparkan telur ke batu. Setelah mendengar kata-kata Lacey, ekspresi wajah Chen Mu dan rekan-rekannya berubah drastis. Segera setelah itu, mereka mengepalkan gigi mereka dan mengaktifkan bit terakhir Yuan Power di tubuh mereka dan terbang ke segala arah. Bahkan pada saat ini, Lacey dan anak buahnya mampu mundur dengan cara yang tenang dan sistematis. Ini tentu mengejutkan Lindong. Tidak diragukan lagi, kekaisaran tebing iblis memang kekaisaran tingkat tinggi. Disiplin semacam ini jauh melampaui kekaisaran-kekaisaran menengah dan rendah. Namun, Lindong tidak akan membiarkan Lacey dan rekan-rekannya untuk melarikan diri setelah bersusah payah mengatur perangkap ini. Saat ini, dia sangat membutuhkan pil nirvana dan orang-orang ini adalah tangkapan ikan yang besar. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka dengan mudah? Aku khawatir sudah terlambat untuk melakukannya sekarang, ucap Lindong. Saat Lindong melihat sosok-sosok itu bertebaran ketakutan, dia tertawa. Dengan sentakan pikirannya, energi mental yang tak terbatas menyembur keluar dan menjadi 10 tangan besar yang dibentuk energi mental, yang menerkam 10 sosok yang melarikan diri itu. Bang bang bang. Lacey dan rekan-rekannya sangat ketakutan ketika mereka melihat 10 tangan besar berbentuk energi mental yang masuk. Mereka kemudian mengerahkan kekuatan Yuan di tubuh mereka dan mencoba melakukan serangan. Namun, tangan besar itu bahkan tidak terganggu oleh serangan lemah mereka. Kembali, ucap Lindong. Dengan sapuan dari tangan besar Lindong, sosok-sosok yang melarikan diri itu ditangkap kembali dan dilemparkan dengan kejam ke tanah.
Kejutan dari kekuatan yang luar biasa itu mampu membuat mereka memuntahkan darah dengan keras. Lei Dia adalah yang lainnya ditangkap kembali. Tidak dapat disangkal, orang ini memang mampu. Bahkan dalam situasi ini, Lindong harus mengerahkan banyak upaya untuk merebutnya kembali. Berdebar. Setelah itu, tubuh Lei Si dilempar bersama dengan anak buahnya dalam keadaan hancur. Mereka kemudian menatap Lindong yang tersenyum, yang baru saja mendarat di depan mereka, dengan wajah pucat pasi. Pada saat ini, pikiran mereka dalam keadaan terguncang. Belum lama berselang, mereka masih dalam posisi menguntungkan. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua menjadi mangsa Lindong. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Lei Si. Wajah Lei Si pucat. Rupanya, dia tidak berharap diri mereka jatuh ke dalam situasi yang mengerikan bahkan ketika mereka sangat siap saat ini. "Serahkan tas Qiankunmu sekarang, dan aku tidak ingin mendengar omong kosong." Pada saat yang sama, "Aku harap aku tidak perlu melakukannya sendiri," ucap Lindong lalu tersenyum. Senyumnya jelas melanda rasa takut ke dalam hati Lei Si dan rekan-rekannya. Karena senyum Lindong, Lei Si menahan kata-kata untuk menolak keras yang ingin dia ucapkan. Pandangan mata Lei Si berubah, dan dia hanya bisa menerima kenyataan kejam ini. Saat ini, mereka tidak memiliki hak untuk menolak sama sekali. "Ambil," ucap Lei Si. Lei Si mengeluarkan tas Qiankun dari kemejanya dan melemparkannya dengan keras dengan tangannya yang gemetaran. Setelah melihat ini, Chenmu dan rekan-rekannya hanya bisa menanggung dengan sakit hati mereka dan mengeluarkan tas Qiankun mereka juga. Setelah Lindong mengambil alih 10 tas Qiankun, ia memfokuskan energi mentalnya pada mereka. Setelah beberapa saat, pandangan gembira kemudian muncul di wajahnya. Jumlah total pil nirvana dalam 10 kantong Qiankun ini berjumlah sekitar 300.000. Ini dianggap sebagai hadiah besar untuk Lindong. Selain pil nirvana, ada beberapa kristal iblis yang berharga juga. Selain itu, Lindong dapat menemukan 3 demonic kristal tahap binatang nirvana di tas Qiankun Lei Si. Nirvana Ki yang kuat dari kristal iblis ini bernilai 10 hingga 20.000 pil nirvana. "Tidak buruk, ada sekitar 300.000 pil nirvana," ucap Lindong. Tanpa rasa hormat, Lindong menyimpan pil nirvana ini ke dalam tas Qiankun miliknya. Lalu, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin naik ke panggung nirvana dengan sembarangan sebelum menyiapkan pil nirvana dalam jumlah yang banyak. Jumlah pil nirvana yang ditargetkannya setidaknya beberapa juta. Hehe, tidak sulit untuk mendapatkan lebih banyak pil nirvana. Orang-orang ini sebenarnya adalah pil nirvana yang hidup, sama seperti Lindong mengerutkan alisnya. Suara Little Marten berdering di benaknya. Praktisi panggung nirvana sangat penting bagi setiap kekaisaran peringkat tinggi. Beberapa dari orang-orang ini berada dalam tahap kuaso nirvana. Di masa depan, mereka mungkin harus memiliki kesempatan untuk mencapai tahap nirvana juga. Jika orang-orang ini terbunuh, kekaisaran tebing iblis akan menderita pukulan yang menghancurkan kekaisaran mereka. Karena itu, aku berpikir bahwa kekaisaran tebing iblis akan membayar sejumlah besar pil nirvana sebagai ganti nyawa orang-orang ini. Setelah mendengar kata-kata Little Marten, Lindong terkejut sesaat. Setelah itu, mulutnya mulai membentuk busur, yang pada gilirannya mengirimkan semburan rasa dingin melalui Lei Si dan tubuh rekan-rekannya. Lindong kemudian bergumam dengan suara rendah, penculikan dan pemerasan tampaknya menjadi bisnis yang menarik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Lindong gumamkan, menilai dari ekspresinya, Lei Si dan yang lainnya tahu bahwa dia pasti tidak baik. Segera, kulit kepala mereka mati rasa. Setelah berkelahi dengannya, mereka semua tahu bahwa pria yang ada di hadapan mereka bukanlah jiwa yang baik, dan Tuhan tahu metode aneh apa yang sedang dia masak untuk menghadapi mereka. "Lindong, jika kamu membunuh kami, kerajaan iblis Cliff kami tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Meskipun kekuatan dan metode kamu tidak lemah, kamu tidak dapat menandingi praktisi elit kekaisaran tebing iblis aku. Kamu harus bisa menebak tahap kultivasi dari praktisi top kami. Dia adalah pria yang tidak bisa kamu sakiti," ucap Lei Si. Bagaimanapun juga, Lei Si bukan individu biasa.
Meskipun hidupnya sekarang di genggaman dan fantasi Lindong, dia masih berbicara dengan cara yang keras. Bukankah aku sudah punya dendam dengan kerajaan iblis tebingmu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku cukup bodoh untuk percaya bahwa kerajaan iblis Cliff kamu akan memaafkan aku jika aku membiarkan kalian pergi? Ucap Lindong lalu tertawa. Namun, tawanya menyebabkan Lei Si menjadi terkejut. Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh kalian, ucap Lindong. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, Lei Si dan yang lainnya terpana. Lindong tersenyum. Segera, dia dengan sembarangan memilih salah satu dari mereka dan melemparkannya, sebelum dia dengan santai berkata, kembali dan laporkan kepada pemimpin kekaisaran tebing iblismu. Katakan padanya bahwa jika dia menginginkan kehidupan Lei Si, dia harus menukarnya dengan pil nirvana, ucap Lindong. Kamu benar-benar berani menggunakan sandera untuk memeras kekaisaran tebing iblis kita, ucap Lei Si. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Lei Si dan yang lainnya akhirnya mengerti rencana Lindong. Segera, mereka semua terpana, sebelum mereka segera berseru dengan marah. Minta iblis tebing kekaisaranmu untuk menyiapkan 1 juta pil nirvana. Setelah selesai, aku akan turun untuk mengumpulkan. Jika kamu menolak, aku akan memberikan kekaisaran tebing iblis kamu beberapa mayat sebagai imbalan. Lindong memilih untuk mengabaikan mereka, saat ia menatap praktisi elit kekaisaran tebing iblis dan berkata. Wajah elit Devil Cliff Empire campuran ekspresi hijau pucat dan baja. Jelas, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang gila yang benar-benar berani memeras kekaisaran tebing iblis mereka. Namun, dia bukan orang bodoh. Saat ini, Lei Si dan yang lainnya berada di belas kasihan Lindong, dan dia tidak punya hak untuk berbicara kembali. Aku akan mengirim kata itu kembali. Namun, aku bertanya-tanya apakah kamu harus berani mengambil pil-pil itu. Praktisi kekaisaran tebing iblis itu mengertakkan giginya, sebelum ia membalas dengan kejam. Setelah itu, dia dengan mengerikan berbalik dan melarikan diri. Setelah Lindong melihat sosok itu pergi, Lindong tersenyum ketika dia berbalik dan melihat Lei Si dan yang lainnya, sebelum dia berkata, aku telah memberi kamu kesempatan untuk hidup. Namun, apakah pemimpin kekaisaran tebing iblismu bersedia meninggalkan pil nirvana untuk menyelamatkan kalian? Itu harus bergantung pada seberapa besar dia menghargai kalian semua. 1 juta pil nirvana. Kamu terlalu serakah. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki perut untuk menanganinya. Lei Si mengertakkan giginya saat berkata, jangan khawatir, aku bisa dengan mudah menanganinya. Bahkan, ini seharusnya tidak menjadi perhatian kamu. Kalian harus khawatir tentang apakah kerajaan kamu bersedia membayar pil nirvana. Mungkin, kalian bahkan tidak bernilai 1 juta nirvana pills menurut pendapat mereka. Ucap Lindong sambil meregangkan punggungnya, sementara rasa aneh melekat dalam kata-katanya. Rencananya sangat jahat. Jika pemimpin kekaisaran tebing iblis tidak mau menggunakan nirvana pills untuk mengamankan para sandera, bahkan jika Lei Si dan yang lainnya berhasil bertahan dan kembali, mereka pasti akan merasa tidak bahagia. Ini mungkin terbukti sebagai bom waktu yang tersembunyi di masa depan. Lei Si dan yang lainnya memiliki ekspresi suram sementara mata mereka suram. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Lindong memilih untuk mengabaikan ekspresi mereka. Dengan jentikan pikirannya, energi mental segera menembus tubuh mereka dan membentuk segel. Ini akan mencegah mereka menyerap kekuatan Yuan antara surga dan bumi untuk pulih. Selanjutnya, begitu mereka membuat gerakan tiba-tiba, Lindong akan segera mendeteksinya. Sepertinya kita harus meninggalkan daerah ini dulu. Karena aku telah memperoleh 300.000 pil nirvana, aku dapat naik ke setengah langkah tahap nirvana. Sekarang aku benar-benar telah menyinggung kekaisaran tebing iblis, aku harus segera meningkatkan diriku, ucap Lindong. Setelah selesai, Lindong terdiam sejenak, sebelum dia segera menyentak lengannya. Segera, api kecil melompat keluar dari lengan bajunya sebelum berubah menjadi mode pertempuran dan langsung membawa Lei Si dan yang lainnya di punggungnya. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya sebelum berlari bersama Lindong dan dengan cepat menghilang ke pegunungan.
Setelah terbang melintasi pegunungan untuk sementara waktu, Lindong akhirnya memilih tempat istirahat. Melambaikan lengan bajunya, dia langsung merobohkan Lacey dan yang lainnya. Segera, Little Marten akhirnya muncul dengan santai. Aku akan berusaha untuk naik setengah langkah ke tahap nirvana. Tolong bantu aku untuk menjaga orang-orang itu. Menatap Little Marten, Lindong tersenyum saat berkata, "Baik, namun, sebelum kamu melakukannya, kamu harus menghapus segel darah itu di dalam tubuh kamu." Saat ini, benda itu sama sekali tidak berguna. Marten kecil menganggukkan kepalanya sebelum berkata dengan hati-hati. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk sebelum menenangkan dirinya dan secara bertahap masuk ke mode kultivasi. Saat dia perlahan-lahan mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, dia mulai menghapus segel darah di dalam tubuhnya. Butuh Lindong sepanjang hari untuk menghapus segel darah itu dan barang itu memang cukup rumit. Syukurlah, itu tidak terlalu merepotkan. Dengan menggunakan Yuan Power yang tangguh, Lindong bisa menyingkirkannya dengan aman. Setelah menghapus segel darah, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya kekaisaran tebing iblis tidak akan lagi bisa melacaknya. Sudah waktunya untuk naik setengah langkah ke tahap nirvana, ucap Lindong. Lindong sudah maju ke puncak tahap manifestasi untuk beberapa waktu. Selama periode waktu ini, ia telah mencapai puncak tahap manifestasi. Oleh karena itu, begitu dia memiliki nirvana ki yang cukup, itu akan cukup mudah baginya untuk naik setengah langkah ke tahap nirvana. Berkenaan dengan nirvana ki, karena dia baru saja memperoleh 300.000 pil nirvana, jelas tidak ada masalah bagi Lindong. Embusan udara putih keluar dari lubang hidung Lindong. Segera, Lindong mengangkat telapak tangannya, sebelum pil nirvana merah menyala yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam tas Qian Kun dan berubah menjadi danau berapi dan melayang di atasnya. Ketika sejumlah besar pil nirvana, seluruh domain tampaknya telah mendidih, karena jejak nirvana ki merah menyala merembes keluar dan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi kering. Lindong mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat aliran energi yang membakar itu, dia tersenyum. Tepat, pikirannya bergerak, sebelum sebuah lubang hitam perlahan meluas di belakangnya. Setelah itu, aliran devouring force menyembur keluar sebelum semua pil nirvana terbang ke bawah, dan terus-menerus menembus ke dalam lubang hitam tak berdasar. Saat pil nirvana ini terus-menerus terbang, kulit Lindong secara bertahap berubah merah menyala. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya keemasan berkilau. Devil Cliff City. Kota ini memiliki reputasi yang cukup terkenal di wilayah barat laut dari medan perang kuno. Secara alami, nama itu berasal dari salah satu kota dari Kekaisaran Tebing Iblis. Ada banyak kekaisaran di Devil Cliff City dan kebanyakan dari mereka adalah kekaisaran tingkat menengah ke bawah. Tentu saja, ada juga beberapa kerajaan peringkat tinggi. Namun, mereka semua harus mengakui bahwa tuan kota ini adalah Kekaisaran Tebing Iblis. Fakta bahwa mereka bisa memaksa begitu banyak kekaisaran untuk mengakui kekuatan mereka, yang bahkan termasuk kekaisaran peringkat tinggi, memamerkan kekuatan Kekaisaran Tebing Iblis. Saat ini, rumor terbaru yang mengarah ke yang paling gempar di Devil Cliff City adalah, secara alami mengenai Lindong, yang punya nyali untuk benar-benar membunuh praktisi panggung nirvana dari Devil Cliff Empire. Beberapa kerajaan yang lebih lihai telah mendapatkan informasi ini. Kali ini, Kekaisaran Iblis Cliff telah mengirim barisan yang cukup tangguh untuk membunuh Lindong. Di antara mereka, adalah Lacey, Chenmu dan praktisi panggung nirvana kuat lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang percaya bahwa Lindong pasti akan mati. Itu karena mereka semua sangat menyadari betapa kuatnya mereka. Ketika Chenmu naik ke tahap nirvana, dia telah menggunakan 500.000 pil nirvana. Sementara itu, Lacey bahkan lebih kuat. Meskipun ia gagal melewati kesengsaraan nirvana, fakta bahwa ia masih bisa bertahan, menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melebihi kekuatan praktisi panggung nirvana biasa. Selanjutnya, yang lainnya yang menemani mereka semua adalah praktisi panggung nirvana imitasi, yang akan naik ke panggung nirvana. Terhadap barisan seperti itu,
mengabaikan Lindong yang baru saja maju ke Heavenly Symbol Master. Bahkan jika ada dua dari dia, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Selama beberapa hari, rumor ini dibahas dengan antusias di Devil Cliff City. Namun, ketika mereka melihat bahwa Lei Si dan yang lainnya belum kembali, kebanyakan dari mereka merasa bingung. Beberapa orang yang lebih cerdik, bahkan samar-samar mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan dalih ini, atmosfer kota perlahan berubah semakin panas. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis adalah tuan di kota Tebing Iblis, tidak satupun dari mereka di sini adalah individu yang tunduk. Secara khusus, meskipun beberapa dari kekaisaran peringkat tinggi biasanya takut pada Kekaisaran Tebing Iblis dan tidak berani menyinggung mereka, mereka masih merasa gembira ketika mereka melihat mereka berada di ujung yang kalah dan kehilangan martabat mereka. Saat kota ini memanas, 2 hari telah berlalu. Akhirnya, beberapa dari mereka melihat sesosok yang tampak mengerikan melompati tembok tinggi, sebelum dia menuju ke kota. Kota ini tidak kekurangan pria yang cakap. Karena itu, mereka segera menyadari bahwa lelaki ini telah pergi bersama Lei Si dan yang lainnya. Namun, ketika mereka pertama kali pergi, pangkat mereka kuat dan moral mereka tinggi. Namun, hanya satu sosok yang tampak mengerikan kembali. Saat dia menatap sosok yang tampak mengerikan itu, kota iblis turun ke dalam keheningan. Sementara itu, yang mengerikan namun diam-diam muncul di pikiran semua orang. Di tengah Devil Cliff City, berdiri menara tinggi. Ini adalah bangunan tertinggi di kota dan seseorang dapat mengawasi seluruh kota dengan berdiri di atas menara. Saat ini, suasana di puncak menara itu begitu tegang sehingga membuat hati seseorang bergetar. Semua praktisi Kekaisaran Tebing Iblis elit berkumpul di sini, sementara mata mereka terkejut ketika mereka menatap di atas kuil batu. Di tempat itu, ada seorang pria mengenakan jubah putih dengan tenang duduk di kursi batu. Meskipun dia tidak berbicara, aura dingin yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Di bawah tatapan orang banyak, pria berjubah putih yang duduk di kursi batu itu, perlahan-lahan menundukkan kepalanya, sebelum dia menatap sosok yang gemetar di aula besar. Di wajahnya yang tampan, ada senyum lembut dan menyenangkan. Lapor, Lindong itu ingin kita menyiapkan 1 juta pil nirvana sebagai ganti Lei Si dan yang lainnya. Ucap murid Lei Si. Ketika mereka mendengar tawa yang datang dari kursi batu itu, bahwa praktisi Kekaisaran Iblis Tebing Elit yang telah diselamatkan oleh Lindong segera gemetar. Dengan punggungnya yang basah oleh keringat, dia gemetar sambil menganggukkan kepalanya. Bang! Suatu gelombang kejut yang sangat kuat menyapu aula besar, sebelum praktisi elit Iblis Cliff Empire itu membanting keras terhadap pilar batu. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, dia segera membungkuk lebih rendah dan dia bahkan tidak berani menghapus noda darah dari mulutnya. Banyak omong kosong yang tidak berguna, ucap seseorang. Lelaki berjubah putih itu akhirnya berhenti tersenyum, sebelum dia perlahan berdiri, sementara ekspresi dingin menusuk bibirnya. Saat dia menatap ke kejauhan, cahaya berbisa mengalir di matanya. Aku akan menyiapkan pil nirvana untuknya. Namun, aku bertanya-tanya apakah dia punya nyali untuk mengumpulkannya. Ucap seseorang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.